Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dari kelompok kami tentang teori produksi Islam, produksi yang diharamkan dalam Islam, produktivitas dalam Islam, fungsi produksi, alternatif tipe fungsi produksi, dan teori biaya Islam. Nama Febi Valentina Kartika, NIM 2020510084. Saya Laili Mustafiroh, NIM 2020510087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Lutfi, NIM 20205100100. Pengertian produksi. Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat atau baru atau lebih dari bentuk semulanya. Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu, di mana Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak. B. Produksi yang diharamkan dalam Islam. Pengertian produksi dalam perspektif Islam yang dikemukakan Kutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yang tidak mengandung unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Produksi yang diharamkan dalam Islam yaitu apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam, antara lain 1. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami. 2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran dalam produksi. 3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan, baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. C. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal atau K dan tenaga kerja atau L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dalam kurung K L. Pada gambar di bawah ini, simbol Q1, Q2, Q3 dinamakan dengan kurva isokuan. Semakin kurva isokuan menjauhi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. 1. Produksi total. Produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. 2. Produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. 3. Produk rata-rata. Produk rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Dari hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi dapat dibuat kurva yang menghubungkan kedua fungsi produksi, yakni produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata. D. Alternatif tipe fungsi produksi. 1. Constant return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya, atau output sama dengan input. Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A plus BX, di mana Q jumlah output, X sama dengan jumlah input, A dan B adalah konstanta. 2. Decreasing return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya. Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan Q sama dengan A plus BX dikurangi CX2. 3. Increasing return to variable input.
Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Hubungan output dan input dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan Q sama dengan A plus BX plus CX2. Teori biaya Islam. Dalam ajaran Islam, pemanfaatan sumber daya merupakan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Kegiatan tersebut harus dengan prinsip keadilan tanpa adanya unsur eksploitasi. Implementasi dari pemanfaatan sumber daya yaitu dengan melakukan kegiatan produksi. Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan untuk produksi dan menjual keluaran. Perilaku produsen ada dua, yaitu memaksimalisasikan profit dan meminimalisasi biaya. Perusahaan dapat memilih sumber modal apa yang cocok untuk mengoptimalkan output perusahaan, seperti card, pinjaman tanpa kompensasi, sirkah, sebagian menggunakan modal dari pihak lain, mudharabah, bagi hasil atas kesepakatan bersama, meminjam uang ke bank yang berbasis bunga. Setiap sumber modal yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda pula atas output yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan analisis biaya sebagai salah satu cara untuk mengestimasi seberapa besar profit yang akan diperoleh. Terima kasih karena telah menonton, menyimak, dan mendengarkan video dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilakukan di WhatsApp grup. Dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.